Sekilas tentang hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur cara mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, cara hakim bertindak baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, dan memutus perkara yang diajukan oleh penggugat, serta cara melaksanakan putusan tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, dan/atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Hal ini berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Materi pertama. A. Ruang lingkup peradilan agama di Indonesia. Peradilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. 3 lingkungan peradilan lainnya adalah peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam hal lingkup peradilan agama, hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana, dan hanya pula untuk orang-orang Islam di Indonesia. Selanjutnya, ruang lingkup peradilan agama di Indonesia mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu perkawinan dan perceraian, kedua waris, ketiga konversi agama, keempat penyelesaian sengketa keluarga, kelima pengadilan agama, keenam hukum Islam, dan yang ketujuh hubungan dengan peradilan umum. Selanjutnya bagian B, sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia dan asas-asas hukum acara peradilan agama. Yang pertama, sumber hukum acara peradilan agama di Indonesia. Adapun sumber hukum acara peradilan agama yaitu A. Hukum acara perdata yang berlaku bagi peradilan. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. G. PP Nomor 9 Tahun 1975. H. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. I. Surat Edaran Mahkamah Agung. J. Ilmu Pengetahuan Hukum atau kitab-kitab fikih. Selanjutnya, sumber hukum utama material dalam peradilan agama mencakup yang pertama, hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. 8. Jurisprudensi. 9. Ilmu pengetahuan hukum dalam kitab-kitab fikih. 10. Hukum positif yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan peradilan agama. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan asas-asas hukum acara peradilan agama. Yang pertama, A. Asas-asas hukum acara peradilan agama. Peradilan atau hakim bersifat pasif. B. Mendengar pihak-pihak berperkara di muka pengadilan. C. Pengadilan agama memutus perkara berdasarkan hukum Islam. E. Peradilan agama dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan setiap putusan dan penetapan dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan dengan diikuti demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Selanjutnya, peradilan agama dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lanjut poin berikutnya, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Poin G, pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Salah satunya menjadi ketua majelis dan dibantu panitera sidang. H, persidangan dilakukan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan yang lain. Selanjutnya, pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup, misalnya dalam kasus perceraian. Akan tetapi pada saat pembacaan putusan atau penetapan dilakukan dengan terbuka untuk umum. Dan poin yang terakhir yaitu peradilan agama dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Selanjutnya adalah materi tentang susunan peradilan agama di Indonesia. Nah, susunan peradilan agama di Indonesia terbagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu pimpinan. Pimpinan adalah terdiri dari seorang hakim ketua dan seorang wakil ketua. Berikutnya ada hakim anggota. Tugas hakim anggota dalam persidangan adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Selanjutnya ada panitera. Panitera adalah pejabat pengadilan yang dalam struktural membantu pimpinan yaitu pengadilan dalam memimpin di bidang kepaniteraan. Selanjutnya yaitu sekretaris. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, pengaturan tugas para seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan pengadilan. Lalu yang terakhir ada jurusita. Jurusita memiliki tugas utama melakukan panggilan persidangan untuk pihak ahli dan menyampaikan putusan ataupun teguran. Selanjutnya, bagian D, kompetensi atau wewenang peradilan agama. Wewenang atau kompetensi peradilan agama di Indonesia berkaitan dengan jenis perkara yang dapat mereka tangani dan keputusan yang dapat mereka buat. Wewenang peradilan agama di Indonesia biasanya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perkara perdata agama. Yang kedua, perkara pidana agama. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Yang keempat, memberikan putusan. Yang kelima, bandar agama. Lalu selanjutnya, menyelenggarakan peradilan adat. Materi berikutnya tentang kompetensi atau wewenang peradilan agama di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Berikut adalah beberapa aspek kompetensi atau wewenang peradilan agama di Indonesia. 1. Perkawinan dan perceraian. 2. Warisan dan wakaf. 3. Perkara agama lainnya. 4. Mediasi agama. 5. Bandar udara dan pelabuhan. 6. Pembuatan akta nikah dan surat cerai. 7. Banding dan kasasi. 8. Supervisi dan pembinaan. Dan 9. Penetapan fatwa. Perbedaan mendasar antara gugatan dan permohonan. Hukum acara perdata merupakan aturan-aturan tentang bagaimana berpraktik di dalam suatu persidangan yang berpegang kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam hukum acara perdata, kita juga mengenal beberapa istilah yang tidak asing didengar, yang beberapa maknanya seringkali kita keliru dan salah artikan. Salah satu contohnya adalah perbedaan antara gugatan dan permohonan. Permohonan merupakan suatu perkara di pengadilan tanpa adanya pihak-pihak lain yang saling bersengketa, sedangkan gugatan adalah kebalikan dari permohonan, yaitu suatu perkara yang terdapat pihak yang bersengketa. Lanjut, contoh dari permohonan adalah 1. Permohonan pengangkatan anak angkat. 2. Perbaikan akta catatan sipil. 3. Penetapan bagian ahli waris. Dan 4. Lain sebagainya. Sedangkan contoh dari gugatan adalah yang pertama, gugatan cerai. Kedua, gugatan ganti kerugian. Ketiga, gugatan harta warisan. Keempat, gugatan PMH. Dan lain sebagainya. Materi selanjutnya F. Proses administrasi dan tempat gugatan atau permohonan di pengadilan agama. Nah, berikut ini adalah panduan umum mengenai proses administrasi dan tempat gugatan atau permohonan di pengadilan agama. Di antaranya A. Pendaftaran gugatan atau permohonan.
B. Pemilihan pengadilan agama. C. Pembuatan gugatan atau permohonan. D. Pembayaran biaya pendaftaran. E. Pengumpulan bukti dan dokumen pendukung. F. Pengiriman gugatan atau permohonan. G. Pengiriman salinan gugatan ke pihak tergugat. H. Pemeriksaan dan sidang pengadilan. I. Putusan pengadilan. J. Pelaksanaan putusan. Kemudian tempat pengajuan surat gugatan. Tempat pengajuan surat gugatan pada dasarnya diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi atau yurisdiksi tempat tinggal tergugat atau termohon, kecuali dalam hal gugatan cerai. Gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat dan lebih jelasnya dapat dilihat pasal 66, 73, 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, pasal 142 RBG garing 118 HIR. G. Proses pemeriksaan pembuktian macam-macam alat bukti dalam sidang peradilan agama. A. Proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan yakni 1. Pendaftaran gugatan atau permohonan. 2. Penentuan jadwal sidang. 3. Pengabadan pihak-pihak. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa pengaduan. Memeriksa pengaduan meliputi identitas pengadu, relevansi kepentingan pengadu, penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya, bukti-bukti yang dimiliki pengadu. 2. Memeriksa pihak-pihak yang terkait, pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk menguatkan dalil-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut. 3. Memeriksa pihak yang diadukan. Ini meliputi identitas, riwayat hidup dan riwayat pekerjaan, klarifikasi atas hal yang dilaporkan. 4. Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan, yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya. 5. Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat fotokopinya dan dilegalisir. 6. Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan atau pihak lainnya apabila diperlukan. 7. Melakukan pemeriksaan lapangan bila diperlukan. B. Proses pembuktian. Yang pertama, pengajuan alat bukti. Kedua, memeriksa saksi. Ketiga, peninjauan dokumen. Keempat, pengujian saksi. Dan kelima, pemeriksaan ahli. C. Menurut pasal 164 HIR garing 284 RBG terdapat 5 macam alat bukti. Di antaranya 1. Alat bukti tertulis atau surat. 2. Alat bukti saksi. 3. Persangkaan. 4. Pengakuan. Dan 5. Sumpah. H. Macam-macam produk pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan. Yang pertama, putusan di pengadilan agama. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan disebut vonis dalam bahasa Belanda atau al-qada'u dalam bahasa Arab, yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau jurisdictio sententioso. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan dalam putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Kedua, penetapan. Penetapan adalah atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Penetapan disebut al-isbat dalam bahasa Arab atau besking dalam bahasa Belanda, yaitu produk pengadilan agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya yang diistilahkan jurisdictio voluntaria. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. 1.13 Amar. Putusan dalam penetapan bersifat deklarator, yaitu menetapkan atau menerangkan saja.
penetapan mengingat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Upaya hukum dalam peradilan agama. Yang pertama, terdapat putusan pengadilan agama, para pihak yang berperkara dapat mengajukan perlawanan atau upaya hukum, yaitu dengan mengajukan verset, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 2. Permohonan verset dan banding diajukan ke pengadilan agama selambat-lambatnya 14 hari, terhitung sehari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan. 3. Pihak yang mengajukan banding membayar biaya banding. 4. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding kepada pihak terbanding dan turut terbanding. 5. Pihak pembanding membuat memori banding dan pihak terbanding mengajukan kontra memori banding. 6. Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memeriksa berkas banding di pengadilan agama. 7. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi selambat-lambatnya 1 bulan sejak pengajuan permohonan banding. 8. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara. 9. Apabila para pihak tidak menerima putusan banding, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang prosedur dan tata caranya hampir sama dengan prosedur dan tata cara pengajuan banding. 10. Apabila putusan banding atau kasasi sudah berkekuatan hukum tetap, maka penyelesaiannya sama dengan penyelesaian putusan tingkat pertama sebagaimana pada angka 5-8 pada saat proses persidangan. J. Mekanisme bantuan hukum dalam peradilan agama. Dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM 15 atau surat berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 dan surat edaran Ditjen Banding nomor 0508-DJA-DJ00-3-2014 terdapat 6 mekanisme pelaksanaan layanan Posbahum, yaitu 1. Syarat penerimaan layanan di Posbahum pengadilan. 2. Jenis layanan di Posbahum pengadilan. 3. Pemberian layanan di Posbahum pengadilan. 4. Mekanisme pemberian layanan di Posbahum pengadilan. 5. Perhitungan biaya layanan Posbahum pengadilan. 6. Mekanisme pengawasan. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan hukum acara peradilan agama. Nah, selanjutnya kita akan menyimak bagaimana cara berperkara di peradilan agama. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan. Yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat zakat, infak dan sodakoh. Yang kelima ekonomi syariah. Dan yang keenam jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut, dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara.
cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa EKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan.